Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang ayat mutasyabihat, yang insya Allah secara singkat kami akan membahas yang pertama dari segi pengertian, yang insya Allah dibahas oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh saudara Jini membahas tentang ragam atau jenis daripada ayat mutasyabihat, dan dilanjutkan tentang ketentuan jumlah ayat mutasyabihat yang dibahas oleh saudara Dimas, dan yang terakhir membahas tentang hikmah adanya ayat mutasyabihat yang dijelaskan langsung oleh Muhammad Razik. Oke, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari ayat mutasyabihat. Kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, yang secara bahasa berarti keserupaan atau kesamaan, dan inilah yang biasanya membawa kepada kesamaran. Selanjutnya tasyabab dan istababab, yang berarti memiliki, yang dua hal ini masing-masing menyerupai arti yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, ayat mutasyabih diperselisihkan oleh banyak kalangan ulama, dan bahkan mereka memiliki versi masing-masing tentang pengertiannya. Menurut Imam As-Suyuti, dalam membahas ini setidaknya terdapat beberapa macam definisi, yaitu yang pertama, mutasyabihat adalah lafaz yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kepastian akan terjadinya kiamat, keluarnya Dajjal, ataupun huruf-huruf al-muqatta'ah yang biasa terdapat pada awal-awal surah pada Al-Quran. Dan selanjutnya mutasyabihat adalah lafaz yang tidak jelas maknanya. Kemudian mutasyabihat adalah lafaz yang memungkinkan banyak aspek penakwilan. Dan yang terakhir, mutasyabihat yaitu lafaz yang sulit diterima oleh akal, seperti jumlah rakaat salat, diwajibkan puasa hanya khusus di bulan Ramadan, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan tentang ragam jenis daripada ayat mutasyabihat yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Jini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mutasyabihat. Yang sebelumnya tadi telah dijelaskan terkait pengertian dari mutasyabihat itu sendiri. Nah, untuk sekarang itu kita masuk ke jenis-jenis ayat mutasyabihat ataupun ragam dari ayat mutasyabihat. Nah, untuk ragam daripada ayat mutasyabihat ini, teman-teman sekalian, dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu mutasyabihat secara lafaz, dan yang kedua itu mutasyabihat secara makna, dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Ada mutasyabihat secara lafaz dan sekaligus secara makna juga. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada pun mutasyabihat secara lafaz. Itu adalah suatu kesamaran yang terjadi dalam lafaz itu sendiri. Misal seperti contoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu termasuk di dalamnya huruf-huruf muqatta'ah, yang mana lafaz-lafaz tersebut sebelumnya tidak pernah kita tahu apa maknanya, dan sama sekali tidak pernah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebagai contoh mutasyabihat secara lafaz. Kemudian yang kedua, secara singkat saja teman-teman, yang kedua itu ragam ataupun jenis ayat mutasyabihat secara makna. Itu yang kedua, secara makna. Nah, dalam hal ini yang secara makna ini, kalau diperhatikan secara
seksama terkait daripada makna yang sebenarnya dari ayat tersebut, itu pasti akan menumbuhkan kerancuan, menumbuhkan ketidakjelasan ataupun masih membutuhkan pengertian-pengertian di luar daripada kata tersebut ataupun ayat tersebut. Yang memang ayat ini dikatakan sebagai ayat yang mutasyabihat maknanya, karena bila ditinjau dari segi lafaz itu memang dia sudah jelas tanpa ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, itu tadi kalau diperhatikan secara zahir mengenai maknanya, maka akan menimbulkan kontroversi atau ketidaksesuaian. Misalnya dalam hal ini seperti yang tidak asing lagi bagi kita, itu ada ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, di situ kan secara zahir sudah jelas tuh terkait lafaznya. Akan tetapi ketika orang awam itu melihat arti ataupun maknanya secara zahir semata, itu kan menumbuhkan sesuatu yang tidak diharapkan dalam agama kita, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, makanya ulama-ulama sekarang itu banyak yang melakukan pentakwilan guna mendapatkan pengertian lain daripada kata tersebut ataupun ayat tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah gabungan dari keduanya, baik lafaz maupun mutasyabihat secara makna. Nah, dalam hal ini biasanya terdapat di dalam ayat-ayat yang mana menjelaskan tentang suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak disertai dengan aspek syarat-syarat yang menunjukkan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut, atau tata cara bagaimana urutan untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam hal ini contohnya itu misal perintah salat, perintah puasa, dan lain sebagainya. Nah, kan biasanya Allah Subhanahu wa taala itu kadang menurunkan sebuah perintah terhadap hambanya, namun perintah tersebut masih dipertanyakan bagaimana caranya, kemudian bagaimana syarat sahnya dan lain sebagainya, itu masih diperminta, sehingga suatu pembaca atau pendengar penasaran bagaimana maksud ataupun bagaimana cara kita untuk menjalankan perintah tersebut dengan baik sesuai dengan harapan. Nah, makanya ayat ini dikatakan sebagai ayat yang mutasyabihat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembalikan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Ulama tafsir memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang ketentuan ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat. Pendapat pertama mengatakan bahwa seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan ayat-ayat muhkamah, dengan dalil surah Hud ayat 1. Langsung saja pada terjemahannya untuk mempersingkat waktu, yang artinya Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara tak perinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kemudian pendapat kedua mengatakan sebaliknya, bahwa ayat-ayat yang di dalam Al-Quran seluruhnya itu ayat-ayat mutasyabihat dengan dalil surah Az-Zumar ayat 23, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, yang ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Dan pendapat yang ketiga, yaitu mengatakan bahwa seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sebagian
muhkam dan sebagian mutasyabihat dengan dalil surah Al-Imran ayat 7 yang artinya dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayatnya ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian bila dipandang sepintas, dalil yang dikemukakan masing-masing itu seolah-olah bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah diperhatikan, pendapat itu ternyata tidak ada yang bertentangan. Mengapa? Karena perbedaan dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Maksud dari semua ayat muhkam adalah dari segi perkataan yang benar dan fasih, dan sama sekali tidak mengandung kelemahan dari lafaz, makna, dan yang lainnya. Kemudian maksud pendapat kedua, yakni yang mengatakan bahwa semua ayat dalam Al-Quran itu mutasyabihat karena kesamaan ayat-ayatnya dalam hal balaghah, i'jaz, dalam hal kesukaran, membedakan mana bagian Al-Quran yang lebih afdol di antara keseluruhannya, karena kesamaan dengan sebagian yang lainnya dalam hal susunan dan menguatkan sebagian yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, yakni sebagian ayat itu muhkam dan sebagian ayat mutasyabihat ditinjau dari segi pengertiannya. Kemudian bila seluruh ayat dalam Al-Quran ini muhkamat, itu memudahkan manusia dalam menjalankan kebajikan, sehingga tidak perlu penafsiran dari para ulama atau tidak perlu bertafakur lebih mendalam. Sedangkan kalau ayat-ayat dalam Al-Quran ini mengharuskan mutasyabihat semua, maka yang membaca ini heran bila tidak ada ilmu yang cukup memadai maksudnya. Mengapa? Karena maksud contoh dalam waqimus sholah, maka dirikanlah sholat. Lah, itu sholat itu tata caranya bagaimana, itu dan lain-lainnya, maka perlu hadis untuk menjelaskan atau ulama yang lain untuk menafsirkannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, teman-teman sebelumnya sudah mendengar dari presentator sebelumnya yang menyampaikan materi dengan sungguh luar biasa mengenai pengertian ragam ayat mutasyabihat dan ayat mana saja yang termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Nah, pada kesempatan berikutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hikmah-hikmah adanya ayat mutasyabihat. Baik, langsung saja teman-teman. Hikmah yang pertama, jikalau seluruh ayat dalam Al-Quran merupakan ayat muhkamat, maka sirnalah ujian keimanan dan ujian amal bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin.
Kenapa? Lantaran ayatnya sudah jelas semua. Tidak ada sebagai ayat yang menuntut umat muslim untuk hanya percaya saja atau untuk mendalaminya agar tahu makna tersebut. Tidak ada. Dan yang kedua, dengan adanya ayat mutasyabihat ini juga umum sih, ayat muhkamat termasuk, dan ayat mutasyabihat ini, umat muslim dituntut untuk, umat muslim tentu akan termotivasi. Kenapa? Karena dengan adanya mutasyabihat, jadi seorang itu tidak tahu ayat itu kecuali mendalaminya terlebih dahulu. Nah, jadi jikalau dia tidak memiliki motivasi untuk mendalami hal tersebut, maka dari mana dia tahu? Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari adanya mutasyabihat ini menimbulkan motivasi untuk terus menggali kandungan Al-Quran. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa di antara hikmah dari adanya ayat mutasyabihat dan muhkamat ini, yaitu menunjukkan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada semua golongan. Karena ada sebagian golongan orang yang ketika dihadapkan kepada ayat yang bentuknya lahiriah saja atau mudah dipahami, dia merasa tidak cukup. Dia terfokuskan kepada ayat-ayat yang memiliki makna tersirat. Ya, begitu. Dan juga sebagian orang ada yang cukup dan merasa puas dengan makna lahiriah saja. Dan tentu setiap orang memiliki pemahaman dan kemampuan berbeda-beda dalam memahami satu ayat. Ada orang yang seperti kaum awam, maka ayat-ayat muhkamat tentu sangat mudah dipahami untuk semua golongan kaum awam. Begitu juga dengan kaum awam gitu. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat diperuntukkan bagi kaum intelektual. Dan yang terakhir, apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka adanya mutasyabihat dan muhkamat ini mengajarkan kita tentang menghargai sebuah perbedaan. Bahwa setiap individu manusia itu berbeda-beda. Kita dituntut untuk menghargai dan meyakini bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Dan oleh sebab itu, sebagaimana ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat yang memiliki pribadi, ciri-ciri masing-masing, begitu juga pribadi manusia. Sekian teman-teman dari saya dan dari kelompok saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.